Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sederhana ini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tester atau multitester AVO manual ya. Ini tentang tombol-tombol yang harus kita pahami. Yang pertama probe-nya ini, penunjuknya ini culekan abang sama culekan ireng, yang merah di positif dan yang hitam di negatif ya. Ini ada kalibrasi ohmmeter, kemudian AC volt, ada DC volt dan mikro DC miliampere ya. Ini untuk mengetahui kekuatan ampere dari sebuah rangkaian biasanya atau transistor. Yang sering dipakai di dunia perservisan adalah ini, dari kalibrasi 1 sampai dengan kali 10K ini. Ini ohmmeter dan ini untuk mengetahui arus ya, mengukur tegangan biasanya AC maupun DC nih ya, ini dari baterai maupun mengukur tegangan per blok kalau di servis TV. Mengukur dari keluaran AC matic, ada yang 115, ada yang 35 volt, ada yang 16 volt dan seterusnya. Nah, ini DC, biasanya menggunakan DC. Oke, yang sering dipakai adalah ini kali 1, maksudnya apa yang tertera di layar ini dikalikan dengan 1 biasa. Kali 10 sama apa yang tertera di sini dikalikan 10. Ini kita hubungkan dulu, tandanya ini sudah bisa untuk melakukan pengukuran ya. Kecuali untuk dioda ya, khusus untuk mengukur resistor, apa yang tertera dikalikan dengan kalibrasinya. Yang sering dipakai adalah K ya, ini dan 10K ini. Kalau 10K untuk servis LED biasanya ini bisa untuk mengukur misalkan elko ya. Elko yang normal adalah ketika kita sentuhkan dia akan kembali set, balik, kemudian dibalik lagi, set, balik lagi, setelah tidak ada. Kalau dia bertahan di sini saja berarti konslet short, dibalik lagi habis ya, seperti ini habis. Kemudian dioda ini bisa searah, kalau dibalik nggak bisa. Misalkan ini bisa ya, ini positif ya, ini positif ya, ini yang hitam ya, ini gerak. Harus ada simpangan ya, seperti itu ya, simpangannya ya, seperti ini. Kalau dibalik dia nggak mau ya, ini bagus. Kalau bolak-balik dia gerak berarti short konslet ya, seperti ini ya. Jelas ya teman-teman. Kemudian yang ini R kuning ya, biasanya di lampu RP matic ini 500, hijau coklat kuning 510 kilo 510K ya. Ini kalau kita ukur pakai 1K atau kali 1K ini enggak bisa detek ya, enggak mau gerak dia. Enggak mau gerak ya, ini kita konsletkan. Nah, seperti ini. Ngukurnya harus dikalikan 10K ya, ini cetek kalibrasi di 10K, khusus yang gelang kuning. Baru kita sudutkan seperti ini, dia mau gerak ya, cukup kecil ya. Ya, ini tandanya masih hidup. Kalau dia R-nya mati, dia nggak mau gerak sama sekali, berarti pneumatiknya udah jebol, mati. Sama ini juga pneumatik, ini kuning, biru, kuning 47K ya, ini harusnya ada simpangan ya. Coba ya ini ya, seperti itu. Nah, lebih jauh, makin kecil nilainya, makin kecil simpangan makin jauh ya, seperti itu. Apalagi barangkali itu rekan-rekan. Ya, satu lagi rekan-rekan, kalau nanti ada tambahan nggak apa-apa. Untuk mengukur AC misalkan ya, arus berapa di rumah kita, ini kita setting di AC 250 ya, karena rata-rata AC 220 ya. Ini pinnya bolak-balik nggak apa-apa, tidak harus, karena AC harus bolak-balik, tidak harus merah untuk merah dapat merah, hitam dapat hitam, enggak, bolak-balik seperti ini nggak apa-apa. Ya, ini kita untuk mengukur AC, kalibrasinya sini 250, meterannya di situ nanti mengukur berapa. Oke. Ya, di situ ada angka 200, di bawah 200 berarti ini tidak ada 200 volt ya. Masih kisaran
190-an ya, 190-an volt jaringan voltase di tempat saya. Ini di AC ya, seperti ini ya. Ya. Terus kalau untuk mengukur arus DC gimana? Misalkan untuk mengukur aki ya, kalau mengukur aki kita setting DC. Ya, ini untuk mengukur aki DC seperti ini 12 volt. Aki mobil, aki motor yang kecil yang besar semuanya 12 volt yang motor ya. Ini DC di atas ya, ini 10 50 ya, di atas 50 ya. Seperti itu. Ini jangan kebalik, merah dapat positif, hitam dapat negatif ya. Ini negatif ya, ini negatif, ini positif. Iya. Di berapa itu? Dikalibrasi di angka 12 Mas. Ini 10, kemudian jarum masih menunjukkan di atasnya. Ya, di atasnya ya. Ini 12 volt ya, 12 volt DC. Jangan ditaruh di sini. Di angka 10 ini. Kalau di atas 10 gimana? Dia akan mentok ya. Ini saya contohkan sekilas saja ya, seperti itu. Dia akan mentok, bahaya, nanti bisa putus, bisa kebakar. Oke, seperti itu rekan-rekan. Terima kasih telah berkunjung mampir. Mudah-mudahan video singkat sederhana ini bermanfaat. Matur nuwun, yang belum subscribe tolong subscribe ya. Terima kasih, matur nuwun.